Hai, selamat datang di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi yang mengacu pada kompetensi dasar 3.3, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Simak baik-baik ya. Secara sederhana, relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara daerah asal atau yang biasa disebut domain dan daerah kawan atau yang biasa disebut kodomain. Sedangkan fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Perbedaan antara relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Pada relasi, tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Aturan hanya terikat atas pernyataan relasi tersebut. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Sedangkan pada fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh berikut. Nah, untuk gambar yang pertama, itu merupakan relasi dan bukan merupakan fungsi. Kenapa bukan merupakan fungsi? Karena kita lihat di A3. A3 itu dia mempunyai dua pasangan, yaitu B1 dan B4. Sedangkan fungsi itu artinya dia tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari satu. Maka gambar yang pertama itu kita sebut bukan fungsi, dia hanya relasi. Pada gambar yang kedua itu merupakan relasi dan bukan merupakan fungsi, karena pada himpunan A terdapat salah satu anggotanya yang tidak memiliki pasangan. Fungsi di sini berarti di himpunan A semua anggotanya harus mempunyai pasangan. Sedangkan pada gambar yang kedua ada salah satu anggota yang tidak mempunyai pasangan, sehingga ini tidak bisa disebut dengan fungsi. Jadi gambar yang kedua itu hanya merupakan relasi. Selanjutnya, pada gambar yang ketiga ini disebut dengan relasi dan fungsi. Karena pada himpunan A semua anggotanya memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu. Dan ini sesuai dengan pengertian fungsi, di mana fungsi ini berarti setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan dan pasangannya hanya satu. Jadi pada gambar yang ketiga ini merupakan relasi dan fungsi. Kesimpulannya, setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Beberapa istilah penting yang akan digunakan dalam pembahasan relasi dan fungsi adalah yang pertama domain atau biasa disebut dengan daerah asal. Yang kedua adalah kodomain atau yang biasa disebut dengan daerah kawan. Yang ketiga adalah range atau yang biasa disebut dengan daerah hasil. Suatu fungsi bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Mari kita pelajari perbedaannya. Untuk yang pertama, kita mulai membahas tentang yang diagram panah terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh diagram panah. Diagram panah ini adalah diagram yang menyatakan relasi kurang dari. Artinya, himpunan A kurang dari himpunan B. Sekarang kita lihat tanda panahnya. Untuk anggota A, yaitu yang angka 2,
dipasangkan dengan angka 3. Artinya di sini 2 kurang dari 3. Begitu juga yang di bawahnya. Angka 3 dipasangkan dengan angka 4. Itu artinya 3 kurang dari 4, sehingga bisa kita sebut dengan himpunan A kurang dari himpunan B. Dari diagram panah tersebut, domainnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Domain di sini kita catat himpunan A-nya. Sedangkan kodomain kita catat himpunan B-nya, yaitu ada 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan untuk range-nya kita catat hasilnya. Hasil di sini yang kita catat adalah pada himpunan B, tapi hanya yang memiliki pasangan saja yang kita catat, yaitu 3, 4, dan 5. Kita lanjut dengan diagram kartesius. Ini adalah contoh diagram kartesius. Yang horizontal merupakan himpunan A, sedangkan yang vertikal merupakan himpunan B. Diagram kartesius ini menyatakan relasi warna kesukaan. Untuk domainnya, artinya kita catat anggota yang ada di himpunan A, yaitu Eva, Roni, Tia, dan Dani. Sedangkan untuk kodomainnya kita catat anggota yang ada di himpunan B, yaitu merah, hitam, biru, dan hijau. Yang terakhir, range-nya atau hasilnya, yaitu kita catat anggota himpunan B yang memiliki pasangan, yaitu merah, hitam, dan biru. Selanjutnya, himpunan pasangan berurutan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang diagram panah dan diagram kartesius. Untuk pasangan berurutan, kita hanya mencatat anggota-anggota yang memiliki pasangan saja. Untuk diagram panah, yang kita catat adalah 2, 3, 3, 4, 4, 5. Karena hanya itu yang memiliki pasangan. Sedangkan untuk diagram kartesius, pasangan berurutannya dapat kita tulis dengan Eva merah, Roni hitam, Tia merah, Dani biru. Jadi, intinya untuk himpunan pasangan berurutan, hal-hal yang harus kita catat hanya yang memiliki pasangan. Yang tidak memiliki pasangan kita abaikan saja. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita tentang relasi dan fungsi. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.